Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan manhaj Ahlus Sunnah, serta berpegang teguh dengan keduanya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan mazhab ahli sunnah wal jamaah fi karamatil aulia. Akidah ataupun ajaran ahli sunnah yang berkaitan dengan karamah para wali. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu ta'ala. Qauluhu, beliau berkata, adapun ucapan Syekhul Islam, wa min usuli ahli sunnah, dan di antara prinsip ahli sunnah, ay min usuli akidatihim, di antara prinsip akidah ahli sunnah yang tentunya sudah kita sampaikan dari awal, yang menyelisih prinsip ahli sunnah maka dia bukan dari ahlus sunnah. Ya, sebagaimana kata Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam awal-awal kitab Ushulus Sunnah, beliau mengatakan wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha lam yakulha wa lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Inilah di antara prinsip-prinsip akidah ahli sunnah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan salah satu dari prinsip akidah ahli sunnah, dia tidak mau mengatakannya, tidak mau mengimaninya, maka dia bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Ini yang harus betul-betul pahamkan kepada terutama yang mengaku ahlus sunnah ataupun as-salafiyin, bahwasanya kesalahan penyimpangan dalam usul akidah tidak sama dengan kesalahan dalam masalah al-akhlak atau masalah adab atau yang semisal dengannya.
Kata beliau, di antara prinsip akidah Ahlussunnah at-tasdiq bi karamatil aulia. Wajib membenarkan adanya karomah para wali. Dan sudah kita sampaikan dari awal, ini diyakini oleh Ahlussunnah karena memang dalilnya dari ayat, dari hadis, dan ijma' as-salaf. Cuma nanti akan ditekankan, tapi karomah hanya bagi wali-wali Allah, dan wali-wali Allah hanyalah yang beriman bertakwa, yang bertauhid alias tidak berbuat syirik, bukan yang kerjaannya mondar-mandir di kuburan keramat, bukan pelaku kebid'ahan. Kalaupun ada dari pelaku kebid'ahan yang menampilkan hal-hal yang nyeleneh atau yang dikatakan oleh anak buah mereka sebagai karomah, pada hakikatnya itu adalah bantuan daripada asyaiton. Sekali lagi, indikasi orang itu sebagai wali Allah bukan semata-mata hal-hal yang nyeleneh, atau kalau istilah orang kita ada memiliki kesaktian. Bukan itu. Kalau sakti-saktian, Dajjal lebih apa? Lebih sakti. Tapi Dajjal kafaro, kafir. Sekali lagi, keanehan, kenyelenehan, atau hal yang luar biasa atau kesaktian tadi bukan jaminan orang itu sebagai wali Allah. Nanti akan disampaikan dalil-dalilnya oleh Syekh Shalih bin Fauzan juga. Al-karamat jam'u karamah. Dalam bahasa Arab, al-karamat jamak dari karamah. Apa definisi karamah? Ma yujrillahu ala aidihim min khawarikil adat. Apa yang Allah berikan kepada para wali-walinya dari hal-hal yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia, di luar kemampuan manusia secara umum. Fal karama amrun khaliqun lil adah. Secara definisi bahasa, karamah tadi hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Dan sudah kita contohkan beberapa karamah para wali-wali Allah, dan akan disampaikan lagi nanti setelah ini. Lima lufil adamin, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, di luar batas kemampuan manusia. Kemudian disampaikan apa makna al-aulia. Al-aulia jam'u wali. Al-aulia jamak wali. Siapa wali? Allah, al-mu'min, al-muttaqi. Ini yang paling penting. Karena banyak sekarang manusia halu. Komunitas apa? Halusinasi. Mbahnya punya karamah, bisa terbang Isra Mi'raj berapa kali, bahkan bisa apa? Memadamkan neraka jahanam. Kalau kita katakan PPN itu. Tapi cukup bagi seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, Ahlussunnah mengatakan itu seandainya terjadi, tapi kalau amal perbuatannya syirik, bid'ah, sekali lagi itu adalah kedustaan, itu hanyalah sekedar halusinasi. Seandainya benar Dajjal apa? Lebih apa? Sakti Mandraguna. Dajjal bisa menghidupkan orang yang dia bunuh dengan seizin dari Allah, tapi bukan jaminan Dajjal sebagai apa? Wali Allah. Sekali lagi, ini yang harus dipahamkan kepada kaum muslimin. Dan ini yang sudah kita sampaikan kemarin, selayaknya untuk terus diviralkan agar umat Islam tidak dibodoh-bodohi oleh para dai-dai penyerukan neraka jahanam. Ketika sudah kaum muslimin atau orang-orang awam dibodohi oleh mereka, tertipu dengan mereka, maka disuruh jungkir balik pun apa mereka? Sami'na wa ata'na. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini salah satu sebab mengapa dakwah salafiyah atau yang mereka katakan salafi wahabi sangat mereka benci, karena apa? Membongkar kedok mereka, sehingga mereka pun dijauhi oleh manusia, tidak lagi laris manis dagangan kedustaan, kebohongan mereka. Sekali lagi, dan ini yang harus terus disampaikan kepada umat. Wali Allah yang beriman, yang bertakwa. Wali Allah yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik, yang tidak menyembah kuburan keramat.
yang tidak berbuat kebid'ahan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Auliyar Rahman wa Auliyas Syaitan mengatakan innama hasalat karamatul auliya bi barakati ittiba'i Rasul sallallahu. Sesungguhnya karamah para wali itu terwujud karena ikut meneladani mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya surat Yunus 62 sampai 63, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan yang bertakwa. Kata-kata beriman mengimani 6 rukun iman, di antaranya iman kepada Allah, di antaranya tadi mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak berbuat kesyirikan, yang senantiasa berpegang teguh dengan iya karena budua iya karena stain. Kemudian wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Takwa seperti yang didefinisikan oleh Thalaq bin Habib, seorang ulama tabi'in, anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, dan perintah Allah yang paling utama at-tauhid. Kemudian setelah tauhid as-salah wa aqimus salah, melaksanakan perintah Allah. Dan ini bantahan bagi yang meyakini ODGJ sebagai apa? Wali Allah. Enggak mungkin ODGJ wali Allah. Orang gendeng kok dikatakan wali Allah. Orang gendeng enggak mungkin bisa salat. Sedangkan syarat utama sebagai wali Allah bertakwa kepada Allah. Di antara takwa melaksanakan apa? Salat. Ya, ODGJ enggak mungkin bisa apa? Mustahil mereka dikatakan sebagai wali Allah. Hanya yang tidak waras saja yang mengatakan ODGJ sebagai apa? Wali Allah. Karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan, karena mereka dulunya itu ahli ibadah, sampai mereka ini nggak ingat apa-apa, hanya fokus kepada sampai hilang akal mereka. Siapa yang lebih bertakwa, lebih khusyuk ibadahnya daripada Rasul, daripada para sahabat Rasul? Nggak ada mereka yang apa? ODGJ, na'udzubillahi min dzalik. Mereka ahli khusyuk, mereka orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi mereka tetap melaksanakan salat sampai Rasulullah SAW pun demikian. Maka sekali lagi, sungguh sesat yang mengatakan orang gila sebagai wali Allah, atau wali al-majdzub kata mereka. Tidaklah hal ini dikatakan kecuali orang-orang yang memang apa? Sama-sama ODGJ-nya. Nah, kemudian sumya walian istiqaqan minal wala. Kata-kata wali dalam segi bahasa Arab dari kata-kata al-wala. Ya, kita mengenal istilah al-wala wal bara, cinta dan benci. Al-wala cinta, al-bara benci, atau al-wala loyalitas dan al-bara berlepas diri. Wa huwal mahabbatu wal qurb. Seseorang dikatakan wali Allah karena dia dicintai oleh Allah, dan tidak mungkin Allah mencintai orang tersebut kecuali dengan tadi ittiba Rasul SAW. Dalilnya surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, wahai Nabi Muhammad SAW, jika kalian umat Islam mengaku cinta kepada Allah, fattabi'un, ini syaratnya, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul, maka pasti Allah mencintai kalian. Ini syarat menjadi wali Allah. Namanya wali Allah yang dicintai oleh Allah. Bagaimana orang itu bisa dicintai oleh Allah? Ini syaratnya. Allah yang mengatakan, kalau mau dicintai oleh Allah, ittiba Rasul. Bukan malah apa? Ngarang-ngarang ibadah sendiri. Bukan menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Contoh misalnya, Rasul sendiri tidak mau kuburannya dikeramatkan. Rasul mengatakan dalam doa beliau, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Mereka apa? Justru menyuruh umat untuk apa? Mengkeramatkan kuburan nenek moyang mereka. Datanglah ke kuburan fulan dan fulan, maka akan tergapai hajat Anda. Na'udzubillah min dzalik. Rasul sekali lagi sangat murka dengan kelakuan mereka tersebut. Sebagaimana kata Rasul, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Namun justru mereka apa? Berlomba-lomba membangun kuburan sebagai masjid atau membangun masjid di atas kuburan orang-orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mereka dikatakan wali Allah sedangkan mereka menyelisih ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari syahadat mereka sudah jelas menyelisih ajaran Rasul, demikian pula salat mereka, puasa mereka, haji mereka, banyak bid'ah mereka. Bagaimana dikatakan sebagai wali Allah sedangkan syarat menjadi wali Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ini yang perlu juga diviralkan kepada para pengikut Syafi'iyah. Imam Syafi'i mengatakan, ya, idza ra'aita rajul yatiru fil hawa au yamshi fil ma fala taqtaru bihi hatta ta'ridu amalahu alal kitabi was sunnah. Kalau Anda melihat seseorang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, jangan tertipu dahulu sampai engkau timbang bagaimana amal perbuatannya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tadi komunitas halu tadi, manusia halu tadi yang suka mengkeramatkan kuburan, jelas amal mereka jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawaliullah man walallaha bimuwafaqatihi fi mahbubatihi wa taqarrab ilaihi bimardatihi. Wali Allah adalah yang berloyalitas kepada Allah, yang cinta kepada Allah dengan dibuktikan dengan apa? Ya, mengikuti apa yang dicintai oleh Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan yang diridhoi oleh Allah. Tentunya dengan tadi amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fattabi'un, ini ukurannya. Makanya ayat ini dikatakan ayatul imtihan, ayat ujian. Untuk menguji siapa yang betul-betul cintanya kepada Allah. Ngaku sebagai wali Allah tapi nggak mengikuti Rasul. Ini namanya dusta. Ini hanya sekadar propaganda tanpa bukti yang nyata. Dan hadis yang jelas menjelaskan tentang wali Allah dalam Sahih Bukhari ini juga sama tadi, membantah kelompok-kelompok yang halu terhadap kata-kata wali. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini juga dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kumpulan Arba'in An-Nawawiyah. Rasul mengatakan, Allah berfirman, man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian kata Allah, siapa walinya? Dan yang paling tahu tentang wali Allah adalah Allah. Dan Allah mengatakan dalam hadis ini dan juga ayat tadi, siapa walinya? Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepada. Ini syarat mutlak menjadi wali Allah, melaksanakan yang wajib. Ya, sekali lagi tadi, maka mustahil orang gila, ODGJ, wong gendeng sebagai apa? Wali Allah. Ya, sekali lagi, Allah yang membantah statement mereka. Rasul juga demikian dalam hadis al-wali. Ciri wali Allah, syarat menjadi wali Allah yang melaksanakan yang wajib.
wajib. Di antara yang wajib apa? Salat. Ya, kalau ada yang mengatakan, wah salatnya di Mekah, gedabrus itu namanya. Hah? Orangnya di Surabaya, salatnya apa di? Nah, itu cuma apa? Kita didik arek cilik dibojoi. Paham dong? Nah, intinya ini yang harus ditegaskan kepada kaum muslimin. Syarat menjadi wali Allah yang melaksanakan yang wajib. Di antara yang wajib, as-salah. Ya, kalau puasa Ramadan misalnya, orang itu nggak kelihatan puasa, padahal dia bukan musafir. Nggak loro istilahnya, nggak kelihatan sakit. Oh dia wali, nggak wajib puasa. Kalau wali syaitan. Ya, karena apa? Wali Allah pasti melaksanakan yang wajib. Allah yang mengatakan dalam Sahih Bukhari. Ya, kemudian wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku melaksanakan yang sunnah-sunnah yang nawafil sampai aku mencintai. Ini syarat dicintai oleh Allah. Di antaranya melaksanakan yang wajib dan juga kalau lebih istilahnya mantap lagi melaksanakan yang sunnah. Makanya kata para ulama, di antaranya tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Furqan tadi mengatakan wali Allah ada 2 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi yang melaksanakan yang wajibat wal mustahabbat. Ini yang paling tinggi kalau istilah kita VVIP ya. Kemudian ada lagi yang kedua tetap wali Allah, yaitu yang kelas VIP, yaitu yang melaksanakan yang wajib saja, tidak melaksanakan yang mustahab. Ya, dan ini yang Allah firmankan dalam surat Fatir. Nanti dilihat ayat berapa itu. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami. Di antara mereka kata Allah ada orang yang mendolimi diri mereka. Ini orang yang beriman ada 3 tingkatan. Yang bukan termasuk wali Allah yang mendolimi diri mereka. Yang tidak mengerjakan yang wajib. Bahkan juga jatuh ke dalam yang diharamkan. Ini bukan wali Allah. Wali Allah minimal melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang apa? Yang haram. Meskipun bukan berarti maksum dari kesalahan, tidak. Cuma sebagaimana ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila jatuh ke dalam jurang kekejian atau mendolimi diri mereka, mereka langsung ingat kepada Allah, mereka beristighfar, bertobat kepada Allah. Ini ciri wali Allah, kalaupun jatuh ke dalam kesalahan, segera bertobat kepada Allah. Wali Allah bukan yang maksum dari kesalahan. Cuma tadi, kalaupun mereka jatuh ke dalam kesalahan, mereka segera bertobat kepada Allah. Bukan seperti kelompok yang tadi yang dolim li nafsi, yang terus menerus dalam apa? Kedoliman, kemaksiatan. Kemudian tingkatan yang paling atas sendiri dari wali Allah, sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang melaksanakan yang wajib dan yang mustahab. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk wali-walinya fid dunya wal akhirah. Kemudian kata Syekh, wa karamatul auliya haqqun. Karamah para wali itu hak. Ahlussunnah mengimani. Cuma tadi masalahnya siapa wali Allah yang Allah berikan karamah tadi, ini yang harus dipertegas kepada kaum muslimin. Wa qad dalla 'alaihal kitab wa sunnah wal athar al mutawatirah anis sahaba wa tabi'in. Dan dalil-dalil tentang adanya karamah sangat banyak dari ayat, dari hadis, dan juga riwayat-riwayat dari para sahabat, dari para at-tabi'in. Wan nasu fi karamatil auliya ala salasati asnaf. Dan manusia dalam menyikapi karamah para wali ada 3 kelompok, ada 3 golongan. Asinful awal, golongan yang pertama, man yanfiha minal mubtadi'ah. Ada yang mengingkari adanya karamah para wali. Siapa mereka? Kal Mu'tazilah, kelompok Al-Mu'tazilah wal Jahmiyah wa ba'dil Asy'ariyah. Ini ahlul kalam
yaitu kelompok yang menuhankan akal. Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, dan sebagian kelompok Asy'ariyah. Mereka mengingkari adanya karomah para wali. Dalilnya apa? Akal. Kata mereka, nggak masuk akal. Ya, karena mereka adalah penuhan akal. Ayat hadis yang menurut akal mereka nggak cocok, langsung mereka apa? Tolak. Di antaranya di sini. Kata Syekh, wa syubhatuhum, syubhat yang mengingkari karamah para wali, anal khawariqa lau jaza duhuruha ala aidil aulia lal tabasan nabi bi ghairi. Alasan akal-akalan mereka, kalau seandainya ada hal-hal yang luar biasa tadi, kesaktian tadi, selain dari para nabi, maka akan dikhawatirkan tercampur adukan antara mukjizat dengan apa selain mukjizat, akan tercampur adukan siapa nabi dan bukan nabi. Ini alasan apa? Akal-akalan mereka. Ini sekali lagi ahlul kalam sudah kita sampaikan berulang kali, definisinya adalah manusia-manusia yang menetapkan akidah hanya berlandaskan akal. Pokoknya yang cocok dengan akal mereka, mereka terima. Kalau nggak cocok dengan akal mereka, mereka tolak. Di antaranya masalah karamah. Kata mereka, karamah nggak masuk akal. Kenapa tadi? Seandainya karamah itu ada, yang diberikan kepada selain Nabi, maka khawatir tercampur siapa Nabi dan selain apa? Nabi. Paham ya? Ini dalil akal mereka. Nanti akan ada bantahan dari Syekh. Kemudian kata beliau, idil farqu bainan nabi wa ghairihi wal mu'jizah allati kharqul ada. Kata mereka, karena perbedaan antara nabi dengan selain nabi itu masalah mukjizat, hal yang luar biasa. Ya, kalau ada wali punya karamah, nanti dikhawatirkan apa? Ya, tercampur adukan wali dengan apa? Nabi. Maka kata mereka, ini nggak masuk akal, nggak ada karamah-karamah itu. Sekali lagi, ini ajaran kelompok ahlil kalam dari Jahmiyah, Mu'tazilah, dan sebagian Asy'ariyah. Golongan yang kedua, ini lawannya. Kalau yang tadi mengingkari adanya karamah, ini yang berlebihan. Kalau yang tadi menggunakan akal mereka untuk menolak apa? Adanya karamah. Kalau ini kebalikannya, yang nggak pakai akal. Atau akalnya didengkul mereka. Yaitu apa? Kata beliau, man yaghlu fi isbatil karamah. Seperti tadi. Ada karamah itu. Tapi siapa yang punya karamah? Itu wali majdub. Oh, dia wali. Kenapa? Karena berani telanjang bulat di siang bolong. Tidak ada rasa takut. Tidak bersih. Ya, gendeng gimana? Ya, tidaklah yang mengatakan ODGJ wali kecuali apa? Ya, sama-sama apa? ODGJ-nya na'udzubillah min dzalik. Ini kebalikannya. Kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah atau sebagian mereka menuhankan akal segala-galanya. Ini nggak pakai akal. Ya, mereka mengatakan bahwasanya tadi orang gila bisa menjadi wali majdub kata mereka. Kata Syekh As-Sinfusani, golongan yang kedua, man yaghlu fi isbatil karamah. Orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan adanya karamah min ashabi turki sufiyah, dari kelompok tarekat-tarekat sufiyah. Ya sudah masyhur lah. Ya, yang meyakini adanya ODGJ, yang mereka ini yang mengatakan mereka sebagai apa? Wali. Ya, kemudian apa? Dikeramatkan, tokohkan luar biasa, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi yang nggak pakai akal. Wal kuburiyin, demikian pula para pengkeramat kubur, para penyembah kubur. Ya, mereka orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan adanya karamah sampai mereka tetapkan pun kepada orang yang gila. Alladzina yudajjiluna 'alan nas, yang mereka berdusta atas nama manusia. Ya tadi yang bujuk-bujuk itu tadi. Ya tujuannya tidak lain tidak bukan UUD juga nantinya. Kalau sudah apa? Tokonya dikeramatkan, ini fulan, ini dulu punya karamah demikian, maka manusia apa? Berbondong-bondong ziarah ke kuburnya, yang ada apa? Celengannya apa? Ya itu. Salah satu apa? Tujuan mereka. Makanya sangat murka mereka ketika hal-hal seperti ini disampaikan, karena apa? Dagangan mereka nggak akan apa?
laku lagi. Nah, dan kita yakini innal batila kana zahuqa. Allah berfirman, kebatilan pasti akan sirna. Wa ya'tuna bi khawarik syaitaniyah. Dan terkadang mereka mendatangkan hal-hal yang aneh nyeleneh atau kesaktian tadi dengan bantuan daripada asyaitan. Ya, setan dari kalangan jin membantu mereka untuk menipu manusia. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-An'am, wa kadzalika ja'anna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Ya, mereka saling bergotong royong untuk menipu manusia dari ajaran para anbiya, yaitu ajaran at-tauhid. Seperti kata beliau, kadukhulin nar. Kadang mereka ya mampu, ya sekali lagi semuanya dengan seizin dari Allah untuk menipu. Tadi setan menipu manusia, ya jangan sampai manusia ikut ajaran at-tauhid, ditontonkan mereka apa kebal dengan api. Kadang itu betul, bukan trik sulapan, betul. Namun tadi ya dengan apa bantuan daripada setan, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, Dajjal lebih dari mereka bisa apa menghidupkan orang yang sudah dibunuh. Namun sekali lagi semuanya dengan seizin dari Allah dan tujuannya untuk menguji di antara manusia siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada ad-Dajjal. Demikian pula di sini ketika mereka para dajjalin yang ya junior ini mau menipu manusia, mempertontonkan yang mereka katakan sebagai karamat tadi. Ya sekali lagi kita cukup mengatakan yang dinamakan wali yang beriman bertakwa, dan yang namanya wali nggak mungkin menyombongkan diri saya punya apa karamat. Itu justru apa menunjukkan dia bukan wali Allah. Fala tuzaku anfusakum wa darbi anfusim bisilah. Ya, atau ada yang menusuk-nusuk tubuhnya dengan senjata, dengan pedang seperti kelompok Syiah Rafidah. Ya kan, di hari apa? Asyura. Ya, mereka apa? Menunjukkan jati diri mereka ya yang apa? Kesetanan dengan apa? Menusuk-nusuk badan mereka. Katanya itu adalah apa? Karomat. Na'udzubillah min dzalik. Seandainya itu betul bukan trik, kita katakan itu adalah apa? Bantuan dari asyaitan, dan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah sesat, maka Allah semakin apa? Sesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mungkin pernah lewat ya akhir-akhir ini bagaimana mereka menguburkan bangkai ya presiden mereka Ali Khomeini. Ya, mereka teriak-teriak labbaik ya Ali, labbaik ya Husain. Kalau kaum muslimin labbaik Allahumma labbaik. Inilah bedanya agama Islam dengan agama Syiah Rafidah. Mereka menyembah Ali, mereka menyembah Husain. Sedangkan Islam mengajarkan menyembah Allahu Ta'ala. Maka sekali lagi harus ditegaskan kepada umat Islam. Mereka bukan kaum muslimin. Labbaiknya sudah apa? Berbeda. Mereka mengatakan labbaik ya Ali, labbaik ya Husain. Sedangkan kaum muslimin labbaik Allahumma labbaik. Ya, makanya sudah kita sampaikan berulang kali yang masih mendukung Iran Syiah Rafidah, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau enggak akalnya rusak, sesat pemikirannya, akidahnya sesat, atau dia ya hatinya atau mata hatinya buta, atau dia punya apa tiga kesesatan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa imsakis sa'abin wa ghairi dzalik, atau bisa memegang ular tanpa kena racunnya atau yang semisal dengannya. Tadi istilahnya punya kesaktian-kesaktian, seandainya itu bukan trik, seandainya, karena juga masih banyak yang pakai trik-trik juga, trik sulap lah istilahnya. Seandainya pun mereka itu bukan pakai trik, namun intinya kalau tidak bertauhid, tidak ittiba sunnah, yakini kesaktian mereka itu hasil dari bantuan asyaitan, dan mereka bukan wali Allah. Wa ghairi dzalik mimma yad'una li ashabil kubur min at-tasarrufat allati yusammunaha karamat.
Ya, mereka mengklaim punya karamah dengan tadi mendatangkan hal-hal yang luar biasa untuk mengkultuskan para wali-wali yang telah mereka kubur, ya, atau untuk mengkeramatkan kuburan wali-wali mereka. As-sinfus as-salis, golongan yang ketiga, alladzina dzakarahum syekhuna. Sekali lagi, golongan yang pertama yang menuhankan akal sampai menolak adanya karamah. Golongan yang kedua yang menanggalkan akal, nggak pakai akal sampai menetapkan karamah kepada siapa? Orang yang gila, ya, ataupun mendatangkan kedustaan tentang karamah-karamah tadi, seperti bisa memadamkan, ya, api neraka jahanam. Nabi saja takut neraka, kok ini nantang ya, neraka, naudzubillahi min dzalik. Ini yang halu. Golongan yang ketiga ini ahlus sunnah yang menempatkan akal pada tempatnya. Wahum ahlus sunnah wal jamaah fayu'minuna bi karamatil auliya. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani adanya karamah para wali wa yusbituna ala muqtadha ma jaa fil kitabi was sunnah. Tapi sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti tadi, ahlus sunnah meyakini Allah memberikan karamah kepada para wali-walinya. Dicontohkan dalam surat Ali Imran tentang Maryam, ya, wanita yang salehah. Kemudian juga Ashabul Kahfi yang sudah dijelaskan juga dalam surat Al-Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi yang Allah berikan karamah? Bisa hidup 300 tahun lebih di gua, ya, tidak hancur badan mereka. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang amanu, beriman. Ini syarat mutlak menjadi wali Allah. Kita imani mereka wali-wali Allah. Kenapa? Allah mengatakan mereka beriman. Bahkan dalam tafsir para ulama, mereka pindah hijrah dari negeri kampung halaman mereka menuju kepada gua untuk menyelamatkan akidah mereka. Karena masyarakat mereka sudah berkarat kesyirikan. Mereka menghindar dari kesyirikan tersebut, rela tinggal di gua selama ratusan tahun untuk menyelamatkan akidah mereka. Allah pun berikan karamah, bukan malah sebaliknya yang mengkeramatkan kuburan dan sebagainya. Sudah ada belum? Kurang berapa menit? Baik, kita lanjutkan sedikit. Kata Syekh, wa yaruduna ala man nafaha bihujjah man al-istibah bainan nabi wa ghairihi. Kemudian Ahlus Sunnah membantah orang-orang yang menolak adanya karamah, ya, dengan kata-kata bi anna hunaka fawarid azima bainal anbiya wa ghairihim ghair khawariqil adat. Bahwasanya perbedaan antara nabi dengan selain nabi bukan hanya masalah karamah atau hal-hal yang luar biasa. Dari sisi akhlaknya sudah berbeda antara nabi dengan selain nabi. Nabi itu amin. Ya, sekali lagi, perbedaan nabi dengan selain nabi bukan hanya hal-hal yang luar biasa tadi. Kemudian wa annal wali la yadda'i nubuwah walau idda'aha la kharaja anil wilayah. Demikian pula kalau ada wali yang tadi punya kesaktian, kemudian dia mengaku nabi, nggak mungkin, ya, itu bisa dibenarkan sebagai wali. Artinya kalau betul-betul wali nggak mungkin mengaku nabi, berarti dia wali syaitan, dia nabi palsu. Kemudian perbedaan yang berikutnya, kata beliau, wasara mudda'iyan kadzaban la waliyan wa min sunnatillah an yafdahal kadzib kama hasala li Musailamah kadzab wa ghairi. Kalau seandainya ada orang mengaku menjadi nabi karena dia punya kesaktian tadi, maka pasti Allah secepatnya membongkar kedok mereka. Gak ada nabi palsu yang tidak terbongkar kedok mereka. Seperti dikata Syekh Musailamah al-Kadzab, demikian pula Mirza Ghulam Ahmad, kelompok Ahmadiyah. Karena sekali lagi Allah pasti akan membongkar kedok mereka. Wa yaruduna ala man ghala fi itsbatiha. Ahlus sunnah membantah yang ekstrem kanan, yang ekstrem kiri. Ini sekali lagi ciri Ahlus sunnah
nggak pernah diam dari kesesatan. Kesesatan apapun dibantah sesuai dengan kemampuan. Di antara di sini, Ahlus Sunnah posisinya di tengah-tengah antara Mu'tazilah, Jahmiyah, sebagian Asy'ariyah dengan sebagian tarekat Sufiyah. Ahlus Sunnah pertengahan. Ahlus Sunnah kewajibannya menetapkan karamah wali Allah yang beriman bertakwa dan sekaligus membantah dari kelompok Mu'tazilah yang mengingkari karamah, membantah juga kelompok tarekat Sufiyah. Dan ini yang sudah kita sampaikan berulang kali, bahwasanya membantah kesesatan itu adalah ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya GBLK kalau ada yang antipati dengan apa? Bantah, sedikit-sedikit bantah, sedikit-sedikit apa? Mengkritik dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah salah satu ciri khas Ahlus Sunnah, tidak tinggal diam dari apa? Kesesatan. Semuanya dibantah kalau memang apa? Memang sesat. Kalau nggak sesat ya nggak dibantah. Kalau sesat apa? Dibantah, meskipun kanan dan kiri dibantah semuanya. Di sini dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Bahkan kita katakan, coba tunjukkan satu kitab akidah Ahlus Sunnah, akidah salaf yang tidak ada bantahan. Kita tantang bagi mereka yang suka fobi alergi dengan bantahan. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Wa yarudduna ala man ghala fi itsbatiha. Ahlus Sunnah juga membantah kelompok yang berlebihan dalam menetapkan adanya karamah. Fadda'aha lil musya'widin wad dajjalin. Mereka menetapkan karamah untuk para pendusta tadi, para penyembah kuburan ataupun para pendusta. Bi anna haula laisu auliya Allah. Harusnya mengatakan mereka bukan wali-wali Allah. Karena tadi, kalau yang ODGJ jelas, karena mereka nggak mungkin bertakwa. Ya, seandainya pun bukan ODGJ, golongan-golongan mereka yang diklaim sebagai wali-wali Allah, ahlul syirik, ahlul bidah, bagaimana dikatakan wali Allah? Ya, wa innamahum auliya'us syaitan. Kalaupun dikatakan mereka wali, ya wali, namun wali asyaitan. Wa ma yujri alaihim imma kadzib wa tadjil. Seandainya pun mereka tadi punya kesaktian, ya mungkin juga diposting di medsos bagaimana kesaktian mereka, seandainya ya itu ada, kita katakan itu hanyalah dusta, itu hanyalah rekayasa au fitnatun lahum, atau sebagai ujian bagi mereka, wali ghaim dan selain mereka, wa istidrajun. Bisa jadi juga apa? Istidraj, sebagai jebakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi Dajjal. Wallahu a'lam. Wali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi hadzal maudhu' kitabun jalil ismuhu Al-Furqan baina auliya Rahman wa auliya syaitan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bab ini punya kitab yang sangat spesial yang berjudul Al-Furqan baina auliya Rahman wa auliya syaitan, dan sudah pernah kita sampaikan, alhamdulillah kitab ini sudah pernah kita khatamkan dulu ya, dan ini sangat luar biasa bagusnya, dan ini salah satu yang menjadikan Syekhul Islam juga tadi dimusuhi oleh musuh dakwah at-tauhid, karena beliau banyak membongkar kesesatan-kesesatan ahli al-bidah. Dan Syekhul Islam seperti yang kita sampaikan tadi, di antara ciri Ahlus Sunnah membantah kesesatan, gak pandang siapapun yang sesat tersebut. Beliau membantah Syiah Rafidhah, beliau membantah kelompok Jahmiyah, beliau membantah Asy'ariyah, beliau membantah Mu'tazilah, beliau juga membantah tarekat Sufiyah. Makanya beliau pun banyak musuhnya sampai detik ini. Makanya urusan bantah membantah ini sekali lagi banyak resikonya, sebagaimana Syekhul Islam. Makanya banyak dai yang mintanya aman, ayam, tentram, sakinah, mawaddah warahmah. Padahal sekali lagi ini salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, membantah kesesatan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya dulu ketika ada seorang ustadz katanya yang istilahnya mengisyaratkan, tidak ada ulama yang suka bantah membantah. Kita contohkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berjilid-jilid kitab beliau dalam membantah ahlul bidah, membantah apa? Kesesatan. Intinya sekali lagi,
jangan fobi, alergi dengan bantahan selama itu ilmiah, di atas bukti yang nyata, di atas ilmu, bukan di atas kedustaan. Ya, sekali lagi, ini yang kita ingin tegaskan. Syekhul Islam ya luar biasa, kitab-kitab beliau berjilid-jilid dalam membantah kesesatan ataupun orang-orang yang sesat. Maka jangan fobi, alergi dengan bantahan. Ya, kalau alergi lebih baik jangan menjadi apa? Salafi, jadi ahlu sunnah. Nah, kemudian kata beliau, wa fi qauli fi anwa'il ulum wal mukasyafat wa anwa'il qudrati wa ta'sirat. Karamah ini banyak macamnya. Dan ini sudah kita isyaratkan pada waktu yang lalu. Di antaranya masalah ilmu kasyaf, penyingkapan, masalah kemampuan. Di antaranya isyara ila annal karamah minha ma yakun min babil ilmi wal kasyaf. Di antara karamah adalah ilmu yang Allah berikan kepada hambanya. Contoh, bi an yasma'al abdu ma la yasma'u ghairuhu. Dia mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh selainnya. Au yara ma la yara ghairu yaqdatan au manaman. Atau dia melihat apa yang tidak dilihat oleh selainnya. Tapi bukan kedustaan mendelik kayaknya kelihatan Nabi padahal apa? Ya, ada bujuk. Nah, au ya'lam ma la ya'lamu ghairuhu wa minha ma huwa min babil qudrati wa ta'sir. Contoh yang pertama, yang melihat apa yang tidak dilihat oleh selainnya. Seperti yang sudah kita sampaikan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kita yakini para sahabat semuanya wali-wali Allah. Tapi nggak semua sahabat ada riwayat, ya tidak semua. Ada riwayat mereka punya apa? Karomah. Paham belum? Makanya sudah kita patenkan, cukup orang itu dikatakan wali Allah yang beriman bertakwa. Nggak harus punya apa? Karomah. Jangan sedih antum. Kalau apa? Anak kok nggak muncul-muncul ya. Nah, apalagi nanti cari-cari. Nah, ya sekali lagi hati-hati. Sekali lagi cukup namanya wali Allah yang beriman bertakwa. Adapun karamah itu seperti pahala yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi nggak semua sahabat ya dikatakan punya apa? Karamah. Bahkan sebagai para tabi'in lebih banyak karamahnya dibandingkan apa? Bukan berarti para sahabat kalah dengan tabi'in, tidak. Tapi apa? Pahala di akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa. Pahala di akhirat lebih baik dan lebih apa? Lebih kekal. Sekali lagi para sahabat, para tabi'in ada mereka punya karamah, tapi nggak semuanya mereka punya apa? Karamah. Apakah mereka bukan wali? Tidak. Mereka para sahabat tabi'in adalah wali-wali Allah. Namun sekali lagi tidak harus namanya wali Allah punya apa? Tadi hal-hal yang luar biasa, karamah, kesaktian dan yang semisal dengannya. Adapun Umar bin Khattab jelas beliau wali Allah. Ya, kemudian di antara karamah yang Allah berikan kepada beliau, beliau pernah ketika khutbah di kota Madinah mengatakan, ya Sarya al-Jabal, wahai Sarya, panglima perang beliau yang beliau kirim waktu itu ke tempat yang namanya di daerah Iran sana, ya, dikirim untuk apa? Melawan orang-orang kafir, terutama Persia yang merupakan apa? Nah, warisannya ataupun nenek moyangnya Syiah Rafidah qatalahumullah. Makanya mereka sampai detik ini marah dengan Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab yang apa? Menaklukkan Persia. Umar bin Khattab pernah satu saat mengatakan kepada panglimanya yang sudah dikirim di tadi ya negeri Iran, ya Sarya al-Jabal, wahai Sarya, pergi ke gunung. Wahwa bin Madinah, sedangkan beliau ada di kota Madinah. Umar bin Khattab sedang khutbah, tiba-tiba langsung ngomong, wahai Sarya, pergi ke gunung. Wa Sarya fil masyriq, sedangkan panglima pasukan beliau yang bernama Sarya ada di timurnya kota Madinah, alias ada di daerah Iran, Irak sana. Ya, sekali lagi, ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai karamah dari Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab. Dan salah satu ciri Umar bin Khattab ya menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan. Beliau yang memotong pohon yang dijadikan apa? Baiat oleh para sahabat, takut
keramatkan. Itu ciri wali Allah. Takut apa? Ya kesyirikan. Bukan malah mengkeramatkan kuburan, mengkeramatkan tempat-tempat keramat. Tujuannya untuk dapat apa? Ya, dan Umar bin Khattab ciri khasnya ittiba'u sunnah. Sampai di antaranya apa? Masalah celana cingkrang. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ketika beliau ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, nenek moyangnya Syiah Rafidah, ya, Umar bin Khattab dalam keadaan yang kritis, dikasih makan, muntah, dikasih minum juga dimuntahkan. Ketika itu ada seorang pemuda datang kepada beliau, memberikan ya hiburan kepada beliau. Ketika sang pemuda mau pergi, kata Umar bin Khattab, ya fata, wahai pemuda, kemarilah engkau, irfa izarak, angkat celanamu. Fa inna atqali rabbik wa anqali thawbik. Karena itu lebih bertakwa kepada Rabbmu dan lebih bersih untuk apa? Pakaian. Ini ittiba sampai sedemikian rupa. Beda dengan dai-dai sekarang kan nggak sombong. Sekali lagi ini nggak ada dalam kamus Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq dikatakan Rasul nggak sombong. Coba baca riwayatnya secara tuntas. Abu Bakar As-Siddiq ya ketika itu terus apa? Menarik bajunya beliau, pakaian beliau, atau sarung beliau agar tidak apa? Ya, menutupi mata kaki. Maka Rasul mengatakan tidak sombong. Kalau Anda ingin mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, angkat terus. Melorot, angkat terus. Melorot, angkat terus. Jangan apa ambil sepotong hadis. Ini sekali lagi, Umar bin Khattab, beliau wali Allah karena apa? Cirinya jelas. Bertauhid, ittiba'u sunnah. Terutama dalam masalah yang kelihatannya sepele di pandangan sebagian orang-orang kita. Lanjut apa cukup? Baik, kita coba sekian. Sebetulnya masih panjang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.